Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 28 Juli 2021 dengan episode IMF. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Durable Goods Orders yang turun dari sebelumnya 3,2% menjadi 0,8%. Kemudian ada dari US Confidence Board Consumer Confidence yang naik dari sebelumnya 128,9 menjadi 129,1. Kemudian ada dari US Richmond Fed Manufacturing Index yang naik dari sebelumnya 26 menjadi 27. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Indo Kortsda Tbk atau BRAM yang meraih pendapatan bersih 122,11 juta US dollar hingga periode 30 Juni 2021, meningkat dari pendapatan bersih 75,58 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Surya Mas Duta Makmur Tbk atau SMDM yang meraup pendapatan sebesar 245,49 miliar rupiah hingga periode yang berakhir 30 Juni 2021, naik dari pendapatan 188,74 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BJBR yang meraih laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 921,84 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021, naik dari laba 807,48 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, IHSG ditutup melemah 9 poin atau minus 0,15% menjadi 6.097. Sektor konsumer non-siklikal, properti konsumer siklikal, kesehatan, energi bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 45,9 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari pesan IMF. IMF mengatakan bahwa mereka masih akan mempertahankan prospek pemulihan pertumbuhan ekonomi global tatkala ketika akses terhadap vaksin semakin memperlihatkan perbedaan yang begitu besar antara negara maju dan berkembang. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan masih akan tumbuh sekitar 6% pada tahun 2021, setelah sebelumnya terjadi penurunan hingga 3,2% tahun lalu. Hal tersebut tentu saja mengurangi exposure negara berkembang dari sebelumnya 6,7% menjadi 6,3% dan menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi bagi negara maju sebesar 0,5 poin menjadi 5,6%. Inggris masih merupakan negara yang mengalami pukulan terbesar di antara perekonomian negara maju, sehingga IMF mau tidak mau menurunkan proyeksi pertumbuhan England menjadi 7% pada tahun 2021, sedikit lebih rendah dari proyeksi sebelumnya dari Bank Sentral Inggris. Pada tahun 2022 mendatang, IMF melihat pertumbuhan ekonomi global akan mengalami kenaikan dari sebelumnya 4,4% menjadi 4,9%. IMF memberikan pandangan bahwa akses terhadap vaksin akan memberikan pemisahan dua blok. Blok pertama adalah blok di mana negara-negara dapat menantikan normalisasi aktivitas, dan blok 2 adalah blok di mana masih banyak negara-negara yang akan menghadapi COVID-19 kembali, di mana angka kematian mengalami kenaikan. Untuk mengatasi kesenjangan yang semakin lebar, IMF terus mendorong negara-negara maju yang telah menginokulasi hampir sebesar 40% dari populasi mereka untuk berbagi dengan negara-negara miskin. Saat ini, tindakan multilateral akan mendorong akses vaksin yang lebih cepat kepada seluruh dunia, sehingga mencegah munculnya varian baru dan menambah triliunan dolar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global. IMF juga menyampaikan negara berkembang di Asia masih akan mengalami penurunan di mana IMF memangkas proyeksi pertumbuhan tahun ini sebesar 1,1 poin menjadi 7,5%. Pemotongan 3 poin diberikan terhadap India karena gelombang wabah COVID-19 kedua yang melanda India yang dimana hal tersebut memicu penurunan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan inflasi diperkirakan akan kembali kepada kisaran pra-pandemi di sebagian besar negara pada tahun 2022 mendatang. Kebijakan yang terpadu dan terarah akan membuat perbedaan antara masa depan dengan potensi pemulihan yang lebih tahan lama untuk semua perekonomian atau justru hanya mendorong beberapa negara saja. Sehingga oleh sebab itu IMF melihat akan masih banyak ancaman yang akan datang terus-menerus ke depannya.
Karena itulah IMF memberikan usulan pada bulan Mei silam untuk pengumpulan uang sebesar 50 miliar dolar untuk melindungi sebagian besar negara yang belum memiliki akses terhadap vaksin agar dapat diberikan kepada negara-negara tersebut, sehingga mendorong negara-negara tersebut untuk terjadi pemulihan ekonomi. Investasi tersebut akan mendanai usaha dari IMF untuk melakukan imunisasi terhadap 40% populasi global pada akhir tahun ini dan 60% pada semester 1 pada tahun 2022 mendatang. Selain untuk menjaga kematian akibat COVID-19, usulan ini juga akan mendorong pemulihan ekonomi yang lebih cepat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tambahan 9 triliun dolar pada tahun 2025 mendatang. Pemulihan ekonomi yang tidak merata akan menjadi berbahaya karena kesenjangan akan semakin melebar antara negara yang memiliki akses terhadap vaksin dan yang tidak. Usulan IMF justru menjadi tekanan terhadap negara-negara maju untuk dapat berbagi agar dapat mendorong pemulihan ekonomi global. Saat ini sejauh mata memandang hampir 50% dari populasi Amerika telah mendapatkan vaksin suntikan pertama. Begitupun dengan Inggris yang hampir 55% sudah mendapatkan vaksin. COVAX, sebuah organisasi terbesar yang menginisiasi vaksin global, telah mengirimkan 68 juta dosis kepada seluruh dunia meskipun target sebenarnya berada di 2 miliar dosis. Memang tidak mudah melakukan vaksinasi terhadap semua populasi yang ada di dunia, dan tentu saja hal tersebut membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, dengan adanya kerjasama berbagai negara, kami yakin tentu saja pemulihan ekonomi global akan terjadi lebih cepat, merata apabila semua pihak mau bekerja sama. Kemudian cerita selanjutnya datang dari percaya diri. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan raihan total investasi yang masuk ke Indonesia pada kuartal 2 2021 sebesar 223 triliun rupiah. Realisasi tersebut naik 1,5% quarter over quarter dan 16,2% year on year. Penanaman modal dalam negeri atau PMDN tercatat sebesar 106,2 triliun rupiah atau 47,6% dari total investasi. Angka tersebut minus 1,6% quarter over quarter dan plus 12,7% year on year. Sementara penanaman modal asing atau PMA tercatat sebesar 116,8 triliun rupiah atau plus 52,4% dari total investasi. Realisasi tersebut naik plus 4,5% dari kuartal sebelumnya dan naik plus 19,6% year on year. Naiknya antusias investasi dari PMA saat ini tentu menjadi indikasi baik bagi Indonesia. Berdasarkan data dari Menteri Investasi, saat ini Swiss dan Belanda masuk ke dalam 5 besar. Sepanjang semester 1, Belanda ada di posisi keempat dengan nilai 1,3 miliar US dollar atau 8,2%. Sedangkan pada posisi pertama ditempati oleh Singapura senilai 4,7 miliar US dollar atau 30,1% dan kedua Hong Kong senilai 2,3 miliar US dollar atau 14,5%. Dilihat dari sebarannya investasi di luar Jawa 113,8 triliun rupiah atau 51% dari total investasi. Angka tersebut naik 24,6% dibandingkan tahun lalu. Lalu di Jawa 109,2 triliun rupiah atau 49% dari total investasi. Realisasinya tumbuh 8,6% dibandingkan tahun lalu. Sebaran investasi yang mulai berada di luar Pulau Jawa tentu menjadi indikasi baik bagi pemerataan ekonomi ke depan. Mengacu pada sebaran kasus baru virus corona di kuartal 3, Menteri Investasi belum melakukan revisi terkait raihan target investasi yaitu sebesar 900 triliun rupiah. Kami menilai capaian tersebut masih berpotensi tercapai melihat dampak dari pandemi di tahun 2020 tidak terlalu memberikan hambatan bagi aliran modal masuk tersebut. Namun tentu investor akan tetap memperhatikan progres pemulihan dari kesehatan di tanah air. Hal ini tentu akan memberikan kepercayaan diri bagi investor asing dalam mengakselerasi keputusan bisnis mereka. Dan apabila ini terjadi secara berkelanjutan, bukan tidak mungkin pemerataan pembangunan nasional bukan lagi mimpi semata. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.079 hingga 6.170. Kekhawatiran pelaku pasar dan investor terhadap tindakan pemerintah Cina terhadap bisnis swasta mulai membuat pelaku pasar dan investor gelisah. Ditambah lagi dengan adanya hasil pertemuan The Fed pada esok hari akan semakin membuat pelaku pasar dan investor cenderung wait and see hari ini. Tetap hati-hati, cermati setiap sentimen yang terjadi. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari INKP, kemudian yang kedua ada dari ICBP, yang ketiga ada dari BNGA, dan yang keempat ada dari TINS. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SIDO atau PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk yang laba melesat 21,32% pada semester 1 2021.
Sepanjang semester pertama tahun ini, perusahaan mencatat kinerja yang memuaskan di mana membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hingga 21,32% year on year menjadi 502 miliar rupiah hingga kuartal 2 tahun ini meningkat dari 413,79 miliar rupiah di periode yang sama tahun lalu. Tumbuhnya laba bersih tersebut sejalan dengan meningkatnya penjualan, di mana mencatatkan penjualan tumbuh 3,36% year on year menjadi 1,65 triliun rupiah, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 800 dan tingkat probabilitas sebesar 67%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1000 dan tingkat probabilitas sebesar 88%. Kemudian yang kedua ada dari Akra atau PT AKR Corporindo Tbk yang meraih pendapatan sebesar 10,71 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2021, meningkat dibandingkan pendapatan 10 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Perusahaan mencatat kinerja yang cemerlang di semester 1 2021, di mana membukukan pendapatan mencapai 10,70 triliun rupiah atau naik 7,04% dari realisasi pendapatan di semester pertama 2020 sebesar 10,01 triliun rupiah, di mana ini didukung dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan senilai 10,59 triliun rupiah dan pendapatan sewa sebesar 113,65 miliar rupiah. Tumbuhnya pendapatan perusahaan memberikan kontribusi pada tumbuhnya laba bersih yang membukukan laba bersih senilai 550 miliar rupiah atau naik 28% dibandingkan dengan torehan laba pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar 432 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 3.650 dan tingkat probabilitas sebesar 48%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4.050 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.